Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tata Sumitra Wirasasmita, pembelajar kehidupan sepanjang masa. Kini kita akan berdiskusi lagi tentang statistika. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil manfaat yang lebih besar lagi untuk memahami dan memaknai ilmu statistika ini. Untuk sesi ini, kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang dapat kita kerjakan dengan menggunakan statistika dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah memang ada manfaatnya? Nanti kita akan diskusikan. Setelah diskusi ini, tentunya harapan menambah pemahaman juga akan lebih dapat membedakan apa itu statistika deduktif, apa itu statistika induktif. Mana yang lebih banyak kita gunakan, apakah yang deduktif atau yang induktif. Mari kita mulai teman-teman dengan sebuah cerita berikut. Misalkan seorang peneliti ingin melakukan penelitian dengan tema persepsi jumlah anak menurut pasangan atau calon pasangan di Indonesia. Nah, jadi kalau topik atau tema seperti ini, tentunya yang menjadi target adalah pasangan. Nah, pasangan yang mempunyai anak atau yang belum mempunyai anak. Ilustrasinya seperti ini. Yakin teman-teman ini adalah pasangan? Yang satu rambutnya panjang, yang satu rambutnya pendek. Tapi hati-hati, sekarang kadang-kadang terbalik, yang laki-lakinya rambutnya panjang, yang perempuannya rambutnya pendek. Baik, supaya lebih jelas atau lebih dimaknai gambar ini, saya tulis ini perempuan, ini laki-laki. Kita akan melakukan, atau si peneliti tersebut akan melakukan penelitian dan bertanya kepada responden dia. Karena pasangan berarti ada dua yang ditanya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Nanti pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut. Salah satu misalnya ya, setujukah saudara untuk memiliki anak sebanyak 3 atau lebih? Nah, sekarang kalau penelitian sudah jelas, dia akan punya target populasi. Oke, nanti untuk sesi ini saya sampaikan populasi adalah kumpulan seluruh unit atau elemen dalam satu batasan tertentu. Jadi kata kuncinya adalah seluruh. Kalau target penelitiannya seluruh pasangan di wilayah negara Indonesia, pertanyaannya, dari sekitar 270 juta penduduk ini ada berapa pasangan, baik yang sudah dilegalkan di lembaga pernikahan yang resmi atau yang lagi belajar menjadi pasangan. Pasti ratusan juta jumlahnya, atau katakanlah mendekati ya 100 juta lah, sekitar angka itu. Nah, kalau kita ingin tahu persepsi atau pandangan dari seluruh yang berpasangan tersebut yang jumlahnya 100 jutaan, kira-kira ada kemampuan yang cukup tidak untuk melakukan itu? Nah, ini kaitannya nanti dengan pengumpulan data. Kalau kita harus mengumpulkan data dari ratusan juta pasangan, butuh waktu berapa lama? Butuh biaya berapa besar?
Nah, makanya di statistika terbiasa kita menggunakan sampel penelitian. Oke, di sesi lain nanti akan kita bahas apa itu populasi, kaitkan dengan sensus atau kita mencacah seluruh anggota populasi, kemudian dengan pertimbangan statistis dan non-statistis kita melakukan sampling dan mendapatkan sampel. Ada pertimbangan-pertimbangan yang diperbolehkan. Nah, nanti kita bahas. Untuk contoh kali ini sebagai bahan cerita kita, sekarang taruhlah bahwa kita akan mengambil sampel hanya 4.500 pasangan di seluruh Jawa Barat ataupun dari Jawa Barat. Boleh tidak? Boleh, asal nanti memenuhi beberapa syarat yang ada atau yang sudah ditentukan ketika kita menggunakan metode sampling tertentu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi lain. Nah, dari ratusan juta diambil 4.500. Mungkin nggak? Pertanyaannya. Masih mungkin. Ya, dimungkinkan oleh statistika. Sekali lagi, kalau syarat-syaratnya, salah satu yang utama adalah aspek representativeness ataupun kemampuan untuk mewakili atau keterwakilan gambaran populasi di sampel itu terpenuhi. Jangan jauh-jauh lah teman-teman. Ketika pemilu yang baru lewat tahun 2019 saja, lembaga-lembaga survei selalu mengukur namanya indeks keterpilihan, ya, ataupun tingkat keterpilihan seorang calon. Kalau calon presiden seharusnya itu yang ditanya itu sekitar 195 juta. Tetapi mereka penelitian hanya menggunakan data, ada yang 1.250 responden, ada yang 2.500, tidak ada yang lebih dari 10.000. Tapi hasilnya ada yang bisa diandalkan atau akurat. Oke, nanti kita bahaslah, itu lebih menarik lagi kalau pertimbangan seperti itu. Hanya sekali lagi masih dimungkinkan. Contoh kecil saya, masalah sampel ini bukan masalah berapa banyak yang kita ambil, sebenarnya adalah berapa besar mewakilinya. Semakin homogen keadaan populasi, semakin sedikit sampel yang perlu kita ambil. Semakin heterogen keadaan populasi dari sisi karakteristik yang akan kita teliti harus semakin banyak. Contoh, dokter ataupun tenaga medis tidak pernah mengeluarkan seluruh darah yang ada di dalam tubuh seseorang hanya untuk memeriksa golongan darahnya saja. Cukup 1 tetes. Kenapa? Karena darah sangat homogen. Dari ujung kepala sampai ujung kaki pasti sama darahnya. Kalau di ujung kaki A, maka di ujung kepala pun A. Oke? Baik. Nah, sekarang balik lagi. Jadi diambillah sampel sebanyak, untuk penelitian ini ya, diambil sampel sebanyak 4.500 dari pasangan yang ada di Jawa Barat. Berarti kan sudah ini didesain, alat instrumennya disiapkan dan sebagainya, kemudian ke lapangan untuk mengumpulkan data dari 4.500 calon tersebut. Kemudian singkat cerita, setelah dapat data, kemudian dilakukan ataupun dilakukan pengolahan dan diperolehlah hasil yang disajikan dengan diagram lingkaran sebagai berikut. Yang perempuan misalnya tidak setuju sebanyak 78,90%, yang ragu-ragu 12,45%, dan yang setuju 8,65%. Yang laki-laki yang malah yang setuju yang lebih banyak misalnya sebanyak 58,63%, yang ragu-ragu sebanyak 22,18%, yang tidak setuju sebanyak 19,20%. Teman-teman,
Perhatikan angka 58,63% di laki-laki dan seterusnya. Kemudian angka 78,90% dan yang lainnya di perempuan. Ingat, ini diperoleh dari mana? Apakah dari seluruh pasangan di wilayah negara Indonesia? Bukan, betul, bukan. Ini diperoleh dari 4.500 pasangan yang dijadikan sampel di Jawa Barat. Ingat, karena angka atau nilai ini diperoleh dari sampel, maka sesuai dengan diskusi kita di sesi sebelumnya, ini kita sebut sebagai statistik. Ingat ya, statistik adalah nilai atau ukuran yang kita peroleh dari sampel. Karena di sisi lain, kalau nilai atau ukurannya kita peroleh dari populasi, itu dinamakan sebagai parameter. Nah, ini sudah kita lakukan, misalnya penelitian ini, dan menghasilkan angka-angka ini. Apakah kalau penelitian sampai di sini selesai? Peneliti bekerjanya? Tidak. Mereka biasanya akan membuat sebuah kesimpulan sesuai dengan penelitian atau tema penelitian yang dimiliki. Kalau tema penelitian yang dimilikinya adalah persepsi mengenai jumlah anak, kemudian dikumpulkan data dari sampel yang terpilih dan dihasilkan nilai ini, perhatikan, dan dia akan membuat kesimpulan seperti ini. Kesimpulan penelitiannya adalah, dalam budaya Indonesia terdapat respon yang signifikan berbeda mengenai keinginan untuk mempunyai anak lebih dari 3 orang di antara laki-laki dan perempuan. Kesan yang diperoleh dari sampel adalah bahwa laki-laki lebih banyak yang setuju untuk punya anak 3 atau lebih. Kalau perempuan justru sebaliknya, mereka umumnya tidak setuju. Nah, kesan tersebut diperoleh dari data sampel atau dari statistik. Sedangkan perhatikan ketika dia membuat kesimpulan. Ada clue kata-kata dalam budaya Indonesia. Jadi ketika membuat kesimpulan, dia membuat cakupan wilayah yang lebih luas dari sebatas sampel. Ya, sekarang kesimpulannya menjadi lebih luas atau lebih umum. Sedangkan data atau statistik yang diperolehnya itu hanya dari 4.500 pasangan. Nah, hal-hal seperti inilah yang secara prinsip dilakukan di statistika, yang kemarin sempat disebut sebagai inductive reasoning atau pengambilan keputusan secara induktif. Jadi di dalam statistika, dengan mendasarkan kepada kasus yang bersifat khusus, dilakukanlah kesimpulan yang bersifat umum. Kasus khusus itu dari sampel, sifat umum atau generalisasi seperti yang dikatakan oleh Johnson dibuat di kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ataupun nilai yang bersifat khusus tadi dipergunakan untuk keadaan yang lebih luas. Itulah yang disebut sebagai pengambilan keputusan secara induktif. Teman-teman, mari kita coba sekarang tegaskan kembali dari proses penelitian yang sudah dilakukan tersebut. Di akhirnya itu membuat kesimpulan, kemudian ada juga proses pengumpulan datanya, pengolahan, penyajian, dan penganalisisan. Tentunya diawali dengan proses merancang juga, ya, merancang
bagaimana konsep penelitian akan dilakukan sehingga menghasilkan kuesioner misalnya ya, kemudian juga merancang responden mana yang akan dipilih, dan semuanya ini terkait atau tidak bisa lepas dari data atau informasi. Nah, konsepnya adalah bahwa kemajuan teknologi atau perkembangan statistika sekarang sangat menuntut proses manajemen data yang baik. Ya, jadi masih terkait dengan definisi sebelumnya, kita akan dituntut bagaimana kita mampu merancang pengelolaan data, kemudian juga mulai proses pengumpulan sampai nanti membuat kesimpulan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk definisi statistika secara garis besar masih konsisten dengan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Nah, sekarang ada penekanan kembali karena di awal kita ingin membedakan apa itu statistika inference atau statistika induktif dan apa itu statistika deskriptif. Oke. Kalau kita hanya melakukan proses pengumpulan data, pengolahan data, penyajian, berarti kita hanya melakukan tahapan proses statistika deskriptif. Jadi kita hanya berbicara data yang kita miliki saja. Kalau kita melakukan analisis sampai membuat kesimpulan untuk cakupan yang lebih luas, itu sudah masuk ke statistika inference. Boleh saya gambarkan? Nah, jadi statistika itu terbagi dua. Ada statistika yang bersifat deskriptif, yaitu istilah lainnya adalah exploratory data analysis. Satu lagi adalah confirmatory data analysis atau statistika induktif. Dalam buku-buku lain dipergunakan juga istilah inference. Jadi kalau kita hanya menggunakan statistika untuk mengetahui gambaran data secara umum saja, sifat data dan distribusi data, maka dia sekali lagi masuknya ke statistika deskriptif. Sedangkan kalau kita sampai penarikan kesimpulan untuk kelompok yang lebih besar dari data yang kita miliki yang lebih terbatas, maka kita sudah ada di ranah statistika induktif. Apa contoh statistika deskriptif? Contoh menghitung ukuran-ukuran statistik berupa ukuran pemusatan atau gejala pusat, ada ukuran penjepangan, ada ukuran letak, dan seterusnya. Kemudian kalau kita membuat penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, itu pun masih kepada atau masuk ke dalam ranah statistika deskriptif. Tetapi kalau teman-teman sudah melakukan penaksiran, kemudian melakukan pengujian hipotesis, berarti teman-teman sudah masuk ke ranah statistika induktif. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau kita hanya bicara sampai sini saja, misal kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil penelitian didasarkan kepada 4.500 pasangan yang dijadikan sebagai responden, diperoleh angka misalnya perempuan yang tidak setuju 78,90%, laki-laki 58,63% setuju. Nah, kalau bicara itu saja itu deduktif. Jadi
Dari mana angka 58,63% diperoleh? Dari 4.500. Dari mana angka 78,90% diperoleh? Dari 4.500. Jadi kita hanya berbicara 4.500 orang saja. Tetapi kalau kita sudah berbicara dan menyimpulkan tidak hanya dalam batasan 4.500 orang saja, tapi justru untuk ratusan juta pasangan, maka kita sudah masuk ke ranah induktif. Jelas ya teman-teman? Oke, jadi kalau hanya kita menceritakan apa yang kita ketahui tanpa membuat kesimpulan lebih jauh, itu statistika deduktif. Tapi kalau kita kesimpulannya atau lakukan penilaian dengan memperluas cakupan, berarti kita melakukan statistika induktif. Nah, seringkah kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Mana yang lebih sering, statistika deduktif atau induktif? Hal kecil saja. Ketika berteman, ketika teman-teman menggunakan bahasa, itu akan ada perbedaan. Ingat, kalau teman di kampus berarti kita hanya bertemu ataupun hanya berinteraksi, katakanlah hanya ada di kampus saja 3 atau 4 jam sehari, itu pun tidak full 1 minggu. Kalau ditanya misalnya, menurutmu bagaimana sih si A itu orangnya? Orang yang menggunakan statistika deduktif akan menggunakan bahasa kira-kira seperti ini. Sepengetahuan saya, atau selama berinteraksi dengan saya, dia sih orangnya baik. Atau kebalikannya, selama berinteraksi dengan saya, dia seringnya berbohong. Nah, jadi kita jelaskan selama berinteraksi artinya apa? Sepanjang data selama berinteraksi lah yang kita sampaikan. Tapi kalau kita jawabannya langsung, dia orangnya nggak benar, dia orangnya tukang bohong. Nah, padahal apa? Padahal ya, kesimpulan tadi itu kan bersifat umum, orangnya langsung divonis keseluruhan seperti itu. Padahal yang kita ketahui hanya sebagian dari sifatnya saja. Oke, nah sekarang coba renungkan, apakah kita sering menghakimi orang, langsung memutus dia sebagai orang baik, orang jahat, atau orang suka berbohong? Atau seringnya kita menggunakan istilah setahu saya, ataupun sesuai dengan informasi yang saya ketahui? Kalau teman-teman menggunakan kata-kata dengan menggunakan sepanjang informasi yang diketahui, berarti teman-teman artinya menggunakan statistika dengan gaya deduktif. Tapi kalau sudah langsung menghakimi, dia orangnya tukang bohong, dia orangnya jahat, berarti sudah menggunakan gaya statistika induktif. Nah, contoh lain, taruhlah misalnya, apakah ketika kita mengambil kesimpulan, apakah lebih bersifat deduktif atau induktif? Contoh dulu misalnya, kalau sekarang mungkin agak sedikit blur, agak susah. Tapi kalau zaman kakek nenek kita, ketika akan membuat keputusan untuk menikah dengan pasangannya, apakah dia memiliki datanya statistik atau parameter? Ingat, kalau parameter berarti dia tahu keseluruhan sifat calon pasangannya. Kalau tahu seluruhnya, berarti dengan kata lain dia amati sepanjang 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 364 dalam setahun. Padahal kenyataannya
bertemu pun zaman dulu mungkin hanya sebulan sekali, hanya seminggu sekali, dan berarti data yang terkumpul itu hanya sebagian saja, dan itu pun belum tentu benar, betul nggak? Kalau kita janjian, pasti kita akan berharap ataupun akan mengupayakan dalam kondisi yang sangat-sangat menyenangkan. Sakit gigi sedikit, janjiannya batal pasti. Jadi kadang-kadang dalam masa-masa seperti itu, semua kan dimanipulasi dan dikamuflasekan, bukan data yang objektif masalahnya. Oke, tapi balik lagi ke yang tadi ya, itu hanya seloroh saja. Nah, jadi karena kita hanya memiliki informasi tidak seutuhnya atau hanya sepenggal-sepenggal, berarti ketika memilih calon pasangan hidupnya, zaman kakek nenek kita itu menggunakan gaya atau model statistika induktif. Jadi menggunakan kesan ketika atau kesan yang bersifat sebagian kecil yang ditemui atau yang didapatkan ketika bertemu saja untuk menyimpulkan pada akhirnya apakah calon kita orang yang dapat diandalkan atau tidak. Oke teman-teman, itulah kiranya yang dapat kita diskusikan untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman semakin memahami ataupun menambah pemahaman terhadap statistika. Jangan lupa sekali lagi, yakinkan bahwa statistika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.